Sobat Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, sebuah channel yang konsisten menjadi tempat belajar merawat burung anis kembang. Dari kota Sidoarjo, Jawa Timur, saya menyapa semua Sobat Anis Kembang dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia bersama keluarga, sukses di dalam usaha pekerjaan, dan tentunya sukses di dalam merawat burung anis kembang. Nah, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang saya rangkum dalam seminggu ini. Ketika musim hujan datang, banyak yang mengeluh burung anis kembangnya berperilaku aneh-aneh alias berperilaku negatif. Yang awalnya ngerol tenang satu titik, sekarang cuman ngeplong-ngeplong sambil loncat-loncat, dan lebih banyak loncat-loncatnya dibanding ngeplongnya. Kemudian yang tidak pernah cabut bulu, sekarang kok cabut bulu. Yang biasanya tidak pernah ngembangin bulu, terus kakinya diangkat satu, kok sekarang jadi kakinya diangkat satu, bulunya mengembang. Nah, seperti itu. Masih banyak perilaku-perilaku negatif lain yang ditunjukkan oleh teman-teman kepada saya. Om, ini fenomena apa? Apakah karena musim penghujan itu membawa insting naluri burung anis kembang untuk naik birahinya? Saya jawab iya. Itu memang siklus alami atau insting di mana burung anis kembang untuk berkembang biak, manakala makanan untuk proses berkembang biak itu selalu ada, yaitu cacing kalau di hutan. Kalau di kandang penangkaran, cacingnya kan dipasok oleh para pengepul cacing, seperti itu. Nah, saya akan membagikan pengalaman pribadi saya, nanti juga ada kesaksian dari teman-teman yang intinya sudah menerapkan apa yang ada di video-video Sobat Anis Kembang. Artinya ilmu yang saya bagi ini bisa dipraktekkan langsung oleh teman-teman, baik itu yang pemula di rawatan anis kembang maupun yang sudah lama berkecimpung di rawatan burung anis kembang, ya, baik yang untuk rumahan maupun yang untuk lomba. Artinya apa? Ilmu yang saya bagi ini adalah ilmu yang real gitu ya, berdasarkan pengalaman. Jadi bukan ilmu magic ya atau sulap ya, yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Nah, tetapi dalam konten kali ini saya menyampaikan agar teman-teman juga memiliki pemahaman, agar tidak asal meniru ya, atau asal ikut-ikutan, tetapi harus paham betul, mengenal betul tentang burung anis kembangnya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana merawat atau menyembuhkan burung anis kembang yang mengalami over birahi di musim penghujan, terutama di musim penghujan. Nah, saya kembali lagi ke pemahaman. Birahi itu adalah keadaan di mana hormon untuk berkembang biak itu mulai aktif. Ya, kenapa untuk berkembang biak? Karena dalam proses berkembang biak dibutuhkan upaya untuk menarik perhatian lawan jenis dengan kicauan. Kalau anis kembang kicauan, seperti itu ya. Nah, agar rajin berkicau, burung anis kembang ini membutuhkan birahi. Birahi ini didapat dari mana? Birahi itu didapat dari nutrisi yang dimakan atau yang masuk ke dalam perut burung anis kembang kita. Nutrisi itu adalah yang disebut atau yang kita kenal dengan nama protein. Nah, protein yang masuk ke dalam pencernaan burung anis kembang didapat pertama dari fur ya. Jadi kalau teman-teman beli fur, itu di kemasannya pasti ada tertera kandungan protein atau protein kasar berapa persen, minimal berapa. Ada yang 18%, ada yang 20%, ada yang 10%, seperti itu. Itu semua ada maksudnya, nanti akan saya jelaskan di dalam video ini sekalian, biar teman-teman paham, tidak salah memilih fur ya, terutama bisa paham anis kembang saya ini butuh fur yang protein berapa persen. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian protein yang sudah masuk ke dalam tubuh ya melalui makanan tadi ya,
itu akan dicerna. Dicerna itu apa ya? Digiling ya, digiling. Nah, proses mencerna makanan atau menggiling makanan ini memang ada dua cara, yaitu diremuk-remukkan gitu ya, kemudian atau dihancurkan ya secara mekanikal seperti itu, melalui otot-otot di dalam lambung seperti itu. Kemudian ada juga yang melalui enzim. Jadi cairan yang berfungsi untuk membantu mempercepat menghancurkan makanan. Nah, enzim ini sendiri adalah terbuat dari protein. Jadi kalau teman-teman bertanya, manfaatnya protein itu apa? Sangat besar manfaatnya, dan itu adalah nutrisi yang sangat dibutuhkan dalam jumlah tertentu, tapi jumlahnya itu hampir besar, 35% dari berat tubuh si burung anis kembang tadi. Nah, protein yang masuk tadi digiling, kemudian dihancurkan sampai menjadi asam amino oleh yang dipercepat prosesnya melalui enzim tadi. Nah, proses mencerna protein menjadi asam amino inilah ada yang menyebutnya dengan metabolisme tubuh, sehingga asam amino ini akan menjadi energi untuk menghidupi semua sel-sel tubuh dari ujung paruh sampai ujung ekor sampai ujung kuku. Nah, seperti itu teman-teman ya. Metabolisme ini ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan lambat. Itu. Nah, sekarang apa ciri-ciri atau tanda-tanda atau gejala-gejala ya burung yang mengalami kelebihan protein? Ya, karena kita sedang membahas tentang menyembuhkan overbirahi ya. Overbirahi itu kan berarti kelebihan protein. Ya, birahi itu tadi karena protein. Nah, karena jumlah yang masuk itu berlebihan, tidak bisa diproses semuanya menjadi energi, maka kelebihan protein itu ada yang disimpan dalam bentuk lemak. Jadi kalau orang kelebihan protein, burung kelebihan protein itu kalau nggak bisa dicerna ya menjadi energi atau menjadi otot, pasti akan menjadi lemak seperti itu, akhirnya gemuk. Nah, itu teman-teman. Sekarang ciri-ciri burung anis kembang yang kelebihan protein ya. Bisa kita lihat dari apa yang bisa kita lihat dari mata kita. Burung yang kelebihan protein dalam 1 tahun itu bulunya mengkilat terus teman-teman, tidak kusam, tidak pecah-pecah, tidak patah-patah seperti itu. Bulunya mengkilat terus sehingga setelah 1 tahun pun atau 1 tahun lewat, burung tidak mabung-mabung. Itu tanda-tanda yang bisa kita lihat bahwa burung itu kelebihan protein. Kemudian sekarang kita akan melihat tanda-tanda atau ciri-ciri atau gejala-gejala dari perilakunya. Untuk burung anis kembang yang kelebihan protein itu nanti akan berperilaku misalkan matukin karpet sangkar, matukin narik-narik semua ornamen sangkar ya, mulai cepuk, karpet, ruji seperti itu. Kemudian matukin kaki juga, nggak ada kayak iseng gitu loh, matukin jari-jari kakinya. Kemudian cabut bulu. Burung lebih sering loncat-loncat daripada bunyi, padahal burungnya ini sebelumnya ngerol, tapi sekarang kok jadi loncat-loncat. Nah, kemudian ada juga yang berperilaku seperti ini, yang paling sering ini, ngacak-ngacak fur. Furnya itu loh, tidak saya ganti tapi kok sekarang kok diacak-acak. Kemudian ada perilaku negatif lain itu naruh kotoran ya, itu dicepuk fur. Naruh kotoran dicepuk air minum seperti itu. Nah, kemudian yang bisa kita dengarkan itu adalah ketika ngerol ya, itu biasanya volumenya keras sekarang kok menjadi pelan ya, seperti bisik-bisik. Nah, bisik-bisik ini adalah proses anis kembang merayu anis kembang betina. Jadi anis kembang jantan kalau merayu anis kembang betina itu volume ngerolnya pasti pelan, bisik-bisik ya. Kalau anis kembang merayu betina
dengan volume keras itu namanya marah-marah. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada perilaku lagi yang paling sering kita lihat itu ketika diberi extra fooding. Biasanya tak kasih jangkrik 2 itu loh, langsung dimakan. Ini dikasih baru 1 tuh sudah diemut gitu. Terus kalau lihat anis kembang lain, jangkriknya itu seperti mau disuapin ke anis kembang yang lain, padahal itu yang di sampingnya itu loh jantan, bukan betina. Nah, itu tanda-tanda burung anis kembang kelebihan protein yang mengakibatkan overbirahi atau penyimpangan pola pikir. Ya, mestinya untuk birahi ngerol tarung ya, atau birahi ngerol gacor untuk yang rumahan. Nah, ini sekarang birahinya ke arah kawin, minta kawin, merayu lawan jenis. Tapi karena error pikirannya, kebanyakan protein tadi, penumpukan di otaknya. Nah, akhirnya dia berperilaku error. Lihat jantan seperti melihat betina. Jadi jantan pun ya, temannya yang jantan itu mau disuapin pakai jangkrik seperti itu. Kemudian kalau dia lagi asik ngerol misalkan ya, kita gantung di atas, kemudian kita lewat, langsung dia turun ngejar, ngejar kita. Atau kita lagi bawa anis kembang lain ya, walaupun anis kembangnya nggak kelihatan karena masih kita kerodong ya, dia itu langsung tahu, itu pasti anis kembang lain itu. Nah, itu dikejar, dia turun gitu, seperti ngejar apa ya, mau menerkam anis kembang yang kita bawa seperti itu. Itu perilaku negatif karena kelebihan protein. Yang biasanya tidak pernah manja sekarang jadi manja, yang awalnya tidak giras sekarang jadi giras, yang awalnya tidak pernah galak sekarang tuh galak kayak cendet. Tangan kita masuk langsung dihajar, langsung dipatuk-patuk. Nah, itu tanda-tanda burung anis kembang kelebihan protein. Nah, sekarang solusinya bagaimana Nah, saya akan menawarkan solusi yang sesuai dengan cuaca saat ini ya, karena cuaca saat ini musim penghujan dan hujannya itu rata-rata baru datangnya malam atau siang, tapi pagi masih ada sinar matahari. Nah, saya akan coba berikan solusi ya untuk mengatasi overbirahi di musim penghujan. Solusi yang saya tawarkan ya, ini semoga cocok dengan masalah overbirahi pada burung anis kembang teman-teman, atau anis kembang teman-teman yang berperilaku negatif. Saya enggak tahu dia itu overbirahi, apa over emosi, atau dia itu stres, saya enggak tahu Yang penting sekarang burung anis kembang saya itu enggak seperti biasanya kalau ngerol. Nah, teman-teman, saya akan memberikan alternatif solusi ya, yaitu yang namanya rawatan 0 extra fooding. Rawatan 0 extra fooding ini memiliki tujuan atau manfaat atau fungsi, yaitu merestart atau memulai kembali atau nyetel kembali ya apa yang dimakan oleh si burung anis kembang ini, terutama nutrisi dari makanan tersebut, yaitu protein, lemak, serat. Nah, itu kita tata ulang kembali agar tidak berlebihan di dalam tubuh burung anis kembang ya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman kalau bertanya, kalau 0EF itu untuk burung yang seperti apa aja Nah, jadi saya sampaikan kepada teman-teman, untuk yang 0EF ini adalah untuk burung yang kelebihan atau mengalami kelebihan protein. Jadi seperti itu teman-teman ya. Tanda-tandanya kelebihan protein tadi sudah saya sampaikan di awal. Itu didengarkan lagi gitu ya teman-teman, sambil ngopi, sambil makan pisang goreng gitu, enak ini hujan-hujan. Jadi itu teman-teman, nyantai aja kita, pelan-pelan nanti akan saya sampaikan, saya pandu secara bertahap urut-urutannya ya. Jadi untuk burung anis kembang yang biasa makan jangkrik 5, jangan langsung tiba-tiba di 0, nanti
kalau tiba-tiba langsung di 0 EF, itu ada beberapa kemungkinan. Kalau dia kaget, stres, akhirnya mabung. Padahal 3 bulan yang lalu baru selesai mabung. Nah, jadi hati-hati teman-teman. Nah, saran saya bertahap, ya, per 3 hari aja, biar dia itu bisa mengikuti masa transisinya ini. Dari 5 turun jadi 3, dari 3 turun jadi 1, dari 1 turun jadi 0. Nah, sumber protein tadi kan ada 2, dari fur sama extra fooding. Untuk furnya bagaimana perlu diganti enggak dari protein tinggi ke protein rendah? Apabila teman-teman sudah pakai fur yang proteinnya 18% ya, yang umum dijual itu 18% ya. Itu kita coba dulu teman-teman di 0 EF itu bagaimana ya, bagaimana bentuk kotorannya seperti apa gitu ya. Jadi untuk burung anis kembang yang mengalami over birahi itu pasti kotorannya bentuknya lembek atau cenderung ke arah mencret seperti itu. Loh, kok bisa seperti itu? Ya, jadi sama dengan manusia ya, sama karena kita sama-sama berdarah panas seperti burung ya. Protein yang berlebihan di dalam tubuh manusia dan di tubuh burung itu akan direspon macam-macam. Nah, salah satu yang paling mudah kita ketahui adalah kotoran kita atau kotoran si burung itu nanti pasti akan lembek karena di dalam perut, di dalam pencernaan tadi terjadi proses pemanasan suhu badan karena protein yang berlebihan. Jadi protein yang masuk semakin tinggi, nanti suhu badan ikut naik. Nah, seperti itu. Makanya pencernaannya jadi panas. Kotorannya pasti jadi lembek karena burung pasti banyak minum. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau over emosi beda lagi teman-teman. Kalau over emosi ya, kotorannya itu kecil-kecil seperti lidi, seperti tusuk gigi dan kering. Tidak berair, tidak lembek. Itu yang over emosi. Untuk burung anis kembang jarang ya, jarang yang over emosi. Karena burung anis kembang ini karakternya kan semi fighter. Bukan burung tempur seperti murai, kacer atau cendet. Ini yang membedakan teman-teman ya. Itu jadi kalau kotorannya padat ya itu berarti belum tentu over birahi kalau dia berperilaku negatif seperti itu. Tetapi kalau kotorannya lembek terus dia berperilaku negatif itu berarti dia kelebihan protein di dalam tubuhnya ya, atau yang sering kita kenal dengan over birahi. Nah, sekarang bagaimana cara mengeluarkan kelebihan protein tadi dalam tubuh burung? Ya, makanya saya sampaikan caranya kita puasakan. Nah, atau kita dietkan lah seperti itu. Jadi kita puasakan untuk tidak makan protein. Nah, nanti akan terjadi detox ya, pengeluaran sampah-sampah atau racun-racun dari kelebihan protein. Bisa melalui mulut yang namanya nyepah ya. Itu nanti sampahnya dikeluarkan dalam bentuk sepahan extra fooding ya atau sepahan fur seperti itu. Kemudian lewat kotoran. Membedakannya bagaimana Ini sepahan, ini kotoran. Bedanya gini teman-teman. Kalau sepahan itu kotorannya padat kering ya. Padat kering ya atau setengah kering ya. Kemudian tidak ada warna putihnya. Kalau di kotoran kan campur, pasti ada 2 warna. Sewarna fur dan ada bagian yang berwarna putih. Tapi kalau sepahan itu tidak. Kalau dia nyepah fur, itu kalau furnya warna hijau ya sepahannya bentuknya atau warnanya hijau, tidak ada putihnya seperti itu. Nah, kemudian kalau sepahannya itu jangkrik ya nanti keluarnya ya warna kulitnya jangkrik seperti itu teman-teman. Nah, itu cara mengeluarkan setelah kita detox ya.
Nah, kita detok atau kita puasakan burung anis kembang tadi ya. Itu teman-teman. Kemudian cara yang kedua, karena pagi itu masih ada panas, jadi selama proses 0EF ini teman-teman paketannya, gandengannya, pasangannya dengan 0EF ini adalah penjemuran, bukan pemandian. Jadi kalau arah rawatannya satu arah, yaitu penjemuran. Ini memudahkan kita untuk mempercepat menyelesaikan kasus overbirahi pada burung anis kembang seperti itu. Jadi memang kadang teman-teman tuh bingung, burung saya ini habis ngeplong kok ngeriwi, kok enggak ngerol Akhirnya ada temen ini teman saya ini kalau sering pusing itu langsung telepon saya. Burung anis kembangnya ini mengalami overbirahi sehingga hariannya hanya ngeriwi, padahal awalnya sudah ngeplong. Seharusnya kan urutannya ngeplong, kemudian ngeriwi kasar, ngerol. Lah ini karena terjadi overbirahi, terjadi loncatan karena dijor extra fooding dan sistem pencernanya tidak cocok dengan jor-joran extra fooding, maka burung ini mengalami kelebihan protein atau overbirahi. Perilakunya ngeriwi. Nah, pengertiannya kalau ngeriwi secara umum itu kan burung kurang birahi. Maka uang belanja untuk istri dipakai beli hormon yang namanya hormon testosteron, hormon birahi untuk anis kembang jantan. Beli harga kalau nggak salah 53.000, ceritanya seperti itu. Burung overbirahi dikasih penambah birahi, yaitu hormon testosteron. Bukannya tambah bunyi ya, bukannya tambah ngeplong dan ngerol, tapi malah diam 1000 bahasa seperti itu. Akhirnya bingung, nggak dipakai lagi, kok tidak sesuai dengan iklannya loh ya. Itu teman-teman pemahaman yang karena kita tidak mengenali apa yang terjadi pada burung anis kembang kita. Seperti itu teman-teman. Jadi penampakan atau perilaku antara kurang birahi dan overbirahi, kalau dilihat dari suara itu sama, burung akan ngeriwi. Nah, seperti itu. Tapi kotorannya berbeda. Kalau kurang birahi kotorannya besar, cenderung padat ya. Nah, seperti itu. Kalau overbirahi kotorannya cenderung besar, cenderung lembek, berair. Itu bedanya. Kalau paham, kalau nggak paham ya itu tadi, akhirnya beli hormon atau beli vitamin-vitamin penggacor burung yang bukan menyelesaikan masalah tapi nambahi masalah. Nah, gitu teman-teman. Sudah pakai uang belanja istri ya, akhirnya burung malah nggak mau ngerol. Nah, akhirnya saya kasih solusi, coba lakukan pola rawatan 0EF. Nah, 0EF ini sampai berapa hari? Nah, teman-teman gini, kalau memberikan rawatan atau terapi 0EF ya, kan burung ini kan kelebihan protein. Harusnya kelebihan protein ini harus sampai ke batas kecukupan protein, jadi tidak berlebihan. Nanti bentuk kotorannya teman-teman dari yang lembek ya, lembek besar itu nanti akan masa transisinya itu atau model transisi atau bentuk transisinya itu dari lembek besar menjadi padat besar dulu ya. Padat besar bentuknya itu tidak selalu lurus ya, tapi masih ada melengkungnya seperti itu, ada bengkoknya seperti itu, tapi sudah padat. Jadi kalau ditekan dengan jari itu rasanya sudah kandungan airnya berkurang sekali seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau sudah padat biasanya akan ngeplong burungnya, ngeplong lagi, bunyi lagi. Nanti kalau semakin bagus metabolismenya ya, kotorannya akan mengecil, padat, mengecil, dan nanti kalau ngerol itu bentuknya lurus.
panjang sekitar 1 sampai 2 cm. Seperti itu sudah sembuh, alias burung pasti rajin ngerol ya. Jadi dalam proses seperti itu teman-teman, 0EF ini paketnya itu dengan penjemuran. Sekarang saya tanya penjemuran itu berapa lama durasinya? Karena cuaca sekarang ini kadang panas terik, kadang campur awan, mendung. Nah, tidak bisa saya tetapkan durasinya 30 menit atau 45 menit. Tergantung cuaca atau intensitas matahari di tempatnya teman-teman. Kalau saya patokannya gini, ini kan yang sering ngeprank kita ini kan anis kembang yang tipe manja ya, karena kelebihan protein berubah jadi manja. Burung yang awalnya tidak manja jadi manja. Kalau dijemur sebentar 5 menit aja sudah loncat-loncat ingin kabur seperti itu. Nah, kita kena prank. Nah, untuk menghindari itu teman-teman siapkan cepuk air yang berukuran besar. Kalau dia sudah mangap-mangap terus kemudian mulai minum, selesai. Pertanyaan berikutnya adalah, lalu kapan mandinya Karena proses 0EF dengan penjemuran itu kan kisaran 14 hari atau 2 minggu. Terus kapan mandinya Kan kasihan burungnya ndak mandi-mandi. Nah teman-teman, ketika burungnya sudah ngerol lagi ya, dalam proses 0EF sudah mulai ngerol, maka silakan dimandikan. Mau mandi pagi silakan, mau mandi malam silakan. Pilih mana yang disukai burungnya. Jangan teman-teman yang menentukan. Nah, ketika dia mandi, misalkan di hari ke-15 ya, atau di hari ke-14 ya, teman-teman sudah lihat burungnya ngerol, mandikan. Nah, setelah mandikan, teman-teman ya, kemudian besok paginya dicek. Hari ke-15 itu efek dari mandi malam, misalkan mandinya malam ya, itu bagaimana? Perilaku burung bagaimana? Setelah dimandikan, ternyata tetap ngerol nggak ada loncat-loncat, nggak ada nakalnya, burung tetap ngerol. Nah, kalau seperti itu bagus, positif. Bisa dilanjutkan dengan menambahkan extra fooding dari 1 ekor jangkrik setelah mandi. Jadi dalam sehari cuma 1 ekor. Nah, nanti pemberian itu juga dievaluasi. Setelah dimandikan dan beri 1 ekor jangkrik, perilakunya bagaimana? Tetap ngerol tambah keras atau berubah ke perilaku negatif? Ngerol tapi loncat-loncat. Nah, kalau perilakunya negatif, maka tadi jangkriknya di stop lagi. Itu berarti burung ini tidak perlu extra fooding lagi. Cukup fur, air minum, jemur, dan mandi. Nah, nanti kita cek mandinya ini setiap hari atau nanti 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah, itu semua kita cek ya, kita evaluasi seperti itu teman-teman. Jadi tahapannya seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah bingung lagi. Kiranya konten ini bisa dipahami. Mohon maaf agak panjang karena ini memang pembahasan ya, jadi bukan video short ya, tapi ini pembahasan agar teman-teman lebih paham bagaimana merawat burung anis kembang yang mengalami over birahi karena mengkonsumsi protein berlebihan di musim penghujan. Karena beranggapan di musim hujan itu udara dingin, maka extra fooding perlu ditambahkan biar badannya hangat. Nah, akhirnya apa? Proteinnya berlebihan, melebihi dari kebutuhan burung anis kembangnya. Sekian dulu teman-teman yang bisa saya sharingkan terkait perawatan burung anis kembang yang mengalami over birahi di musim penghujan. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan di-share ke teman-teman yang lain. Bagi yang baru nonton channel Sobat Anis Kembang dan dirasa channel Sobat Anis Kembang ini memberi manfaat untuk merawat burung anis kembang, kemudian juga dirasa masuk akal, silakan
tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru di channel Sobat Anis Kembang. Dari kota Sidoarjo, Jawa Timur, salam satu hobi, salam satu jiwa, Anis Kembang. Tatidut, krek krek.